Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu Open API atau ada juga yang menyebut Public API gitu. Jadi ini sama sih ya, sama cuman yaitu ada orang yang nyebutnya Open API, ada yang menyebutnya Public API gitu. Nah, gambarannya si Open API ini kayak gini nih. Misalkan nih, ini sudah ada aplikasi yang udah jadi gitu. Misalkan entah Spotify, misalkan Google, atau misalkan punyanya AirAsia gitu ya. Dan dia terhubung pada suatu Open API atau dia punya sebuah Open API gitu. Nah, si Open API ini bisa diakses oleh siapapun gitu. Ya. Nah, siapapun itu atau orang lain itu bisa mengembangkan aplikasinya sendiri dengan memanfaatkan data yang dia dapat dari Open API gitu ya. Mau itu bikin mobile, entah itu desktop, entah itu web, macam-macam terserah gitu ya. Nah, dengan adanya itu diharapkan katanya bisa meningkatkan bisnis mereka gitu, bisnisnya si dia nih. Ini juga sih sama-sama sih. Nah, katanya ini dapat untuk meningkatkan customer, dapat untuk meningkatkan pendapatan, katanya juga untuk menstimulasi inovasi gitu. Nah, gambarannya seperti itu ya. Di video-video sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana gambaran dari API gitu. Cuman bedanya ya public API adalah web API atau web service yang bisa diakses oleh orang lain atau siapapun gitu. Nanti kita ketemu dengan autentikasinya kan gitu. Nah, perusahaan-perusahaan besar sekarang itu hampir semuanya yang nggak semuanya sih, cuman kebanyakan gitu ya, pasti punya web API. Misalkan contohnya ini Google nih. Google punya API. Kita bisa akses di developers.google.com. Di sini untuk untuk map ya, untuk map macam-macam, punyanya untuk YouTube, ada Gmail, AdSense, macam-macam. Kita bisa menggunakan ini macam-macam. Di sini kita bisa melihat ini mana yang kita butuhkan dan dokumentasinya seperti apa, kita bisa melihat di sini. Atau misalkan Facebook juga punya nih, kalau mau mengakses di developers.facebook.com gitu. Ini kita bisa menggunakan AI-nya Facebook, kita bisa menggunakan teknologi AR-nya Facebook gitu. Atau mungkin yang kita pengen bikin game yang platformnya di Facebook, kita juga bisa gitu bikin gitu. Jadi Instagram juga punya, Twitter ada, Spotify, macam-macam gitu. Gitu. Ada juga website-website yang sudah mengumpulkan web API gitu. Sebenarnya linknya tetap ke websitenya perusahaannya sih, cuman kita bisa dengan mudah itu. Misalkan contohnya Any API nih, website Any API. Di Any API ini dia ngumpulin API-nya perusahaan-perusahaan atau apa-apa itu yang ada yang sudah ada gitu ya. Ini pengelompokannya di sini nih. Education misalkan ini Google Classroom atau macam-macam lah. Nah, di sini nanti diarahkan ke websitenya dia gitu. Websitenya si penyedia layanan Open API gitu. Atau misalkan ini ada di GitHub ini Public APIs ini ya. Ini dari yang serius sampai yang yang nggak serius ya, kayak di Animals ini dia apa itu namanya, API-nya untuk nampilkan gambar kucing gitu secara random, gambar anjing gitu-gitu. Ini juga ada nih si Nosek ya, Nosek ini juga gitu. Ini juga ngumpulin API ini. Ini Amazon, Facebook, macam-macam ini di sini nih. Atau yang Indonesia ini ada faris.id ya, faris.id nih. Jadi API Indonesia atau berbahasa Indonesia gitu. Dia ngumpulin di sini nih. Kita bisa ngeliat nih punyanya siapa, IPmu, Kaskus, Raja Ongkir, Cek Resi, punyanya JNE, Si Cepat, Wahana gitu-gitu. Jadi dengan adanya API ini kita
bisa gitu. Kalau misalkan kita punya marketplace sendiri atau toko online sendiri, kita bisa langsung ngecek apa namanya resi kita, atau misalkan ngecek ongkir kita gitu gitu. Kita jadi ini sangat memudahkan kita gitu. Nah, di sini kalau yang di GitHub ini dia juga ngasih tahu apa namanya autentikasinya seperti apa gitu. Ya, autentikasinya untuk sebuah API. Ini kan macam-macam. Ada yang tidak berarti autentikasinya nggak ada autentikasi. Ini berarti si API ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan berapa kali pun gitu. Bebas, intinya bebas dipakai gitu. Bebas dipakai. Nah, ada lagi yang menggunakan APK. Nah, APK ini digunakan apa ya? Ya ada autentikasinya pakai APK gitu untuk autentikasi. Biasanya APK ini terbatas, misalkan kita cuma bisa mengakses Open API-nya sehari cuma 1000 kali gitu misalkan. Jadi ada batasannya gitu. Kalau ternyata kita bikin aplikasi dan aplikasi kita itu akan mengakses atau menggunakan Open API itu lebih dari 1000 kali, kita harus gimana? Ya harus bayar gitu. Kadang-kadang ada yang harus bayar. Itu ya. Ada lagi ininya ya. OAuth ini. Nah, ini kayak misalkan kita di aplikasi di website apa, terus kita login menggunakan akun Google, login menggunakan akun Facebook gitu-gitu. Nah, nanti kita langsung lihat aja gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita coba praktek. Kita coba melihat API. Jadi kita akan bikin website nih yang kita akan ngambil data dari Open API. Open API-nya orang gitu. Misalkan di sini punyanya OMDB, ini film, ini data film ini. Nah, ini misalkan kita ngelihat nih. Di OMDB ini datanya dia ngumpulin data-data film gitu. Ini data-data film dari gambarnya, posternya, judulnya, deskripsi, macam-macam lah datanya di dalamnya macam-macam. Nah, cara penggunaannya di sini kita bisa ngelihat nih, cara penggunaannya kita harus mengakses ya ini alamat URL-nya, lalu ada autentikasinya nih. Kita harus memasukkan key-nya kita, APK-nya kita. Dapatnya dari mana? Nanti kita daftar. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk parameternya di sini nih. Macam-macam. Misalkan ini digunakan untuk apa? T digunakan apa gitu. Berdasarkan ID atau title gitu ya. Plot ini untuk apa gitu. By search misalkan S untuk apa nih? Untuk searching, misalkan searching berdasarkan title-nya gitu-gitu. Nah, kita sebelum ini contohnya doang, kita akan ngecek ini menggunakan aplikasi Postman. Aplikasi Postman ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengetes sebuah API. Jadi sebelum kita ngebangun website kita akan mencoba mentesting API itu bekerja atau tidak. Atau saat kita menjalankan itu emang kita bisa ngambil datanya atau tidak gitu. Jadi daripada kita udah bikin ternyata kok nggak bisa gitu. Jadi sebelumnya kita cek dulu gitu. Ya, salah satu tools yang dipakai untuk testing adalah Postman. Sekarang silakan dibuka nih Postman-nya nih. Nih. Oh iya, sebelumnya kita daftar dulu. Karena ini butuh API key ya. Susah banget ngomong gitu ya. API key ya. Kita daftar dulu di sini. API key. Nah, ini pilihannya kan ini free tapi 1000 doang limitnya per hari gitu. Kalau mau lebih, ini bisa kita lihat nih Big Up Patron. Di sini dikasih lihat kalau kita mau ngakses ini lebih. Nah, ini misalkan setiap hari bisa 250.000, kita harus bayar $5 per bulan.
atau waleh apa ya, terserah gitu misalkan gitu ya, and everything else dan sebagainya misalkan apa gitu ya, semacam-macam ini tergantung apa namanya kelebihan dari masing-masing ini gitu ya. Ini bayar, kita harus bayar. Kalau mau free ya ini limitnya cuma 1.000 gitu per hari gitu. Jadi kalau bisa teman-teman nanti juga daftar nih. Meskipun teman-teman misalkan lihat video ini tahu key saya, terus pakai key saya bisa-bisa aja. Cuman kan nggak ngerti ternyata ini udah banyak yang make gitu, yang lihat video ini teman-teman berkali-kali pakai, tahu-tahu kalian nggak bisa gitu. Jadi mending daftar sendiri ya. Oke, misalkan saya daftar pakai email saya gitu, fajar@uinmalang.ac.id. Misalkan ini Fajar apa ya, asik gitu aja, for education misalkan. Kita submit. Nanti kita akan dapat email dari si OMDB ini ya. Oke, bla 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 ini. Nah, sekarang teman-teman silahkan ngecek emailnya masing-masing gitu. Karena apa? Karena key ini harus kita aktifkan gitu. Misal nih, bentar, kita harus buka email dulu. Ini nanti ada nih. Nah, nih kita dapat nih keymu ini, bla 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 bla. Tapi kita harus ngeklik ini supaya key-nya aktif, gitu ya. Kita klik dulu ini supaya key kita aktif dan bisa digunakan. Oke, your key is now activated. Oke, sekarang kita buka Postman-nya lagi. Kita udah dapat key, ya. Kita kembali ke website, ke sini ya, sini ya. Biar tahu bagaimana cara menggunakannya gitu ya di ini. Nah, ini cara menggunakannya. Misalkan kita mau searching by search ya. Searching apa namanya? Sebuah film berdasarkan judulnya gitu. Oke. Kita buka Postman. Ini tutup aja, kita pakai defaultnya, ini close aja enggak apa-apa. Nah, ini close dulu, aku close. Oke. Pertama kita masukkan URL-nya dia, URL-nya si OMDB. Oke, ini kan, ini kita masukkan dulu nih. Ini dimasukkan. omdbapi.com, lalu klik parameter. Pertama parameternya apa? Kita lihat di sini. Yang pertama apa? API key, lalu key-nya kita. Kita tulis saja di sini API key. Lalu value-nya adalah key-nya kita. Di sini di email ini. Ya, di copy, taruh sini. Bla. Berikutnya, ini kan cuman gini doang. Kita butuh ada parameter lagi, kita mau ngapain? Ini kan kita untuk authentication-nya ya. Sekarang kita mau ngapain? Misalkan kita mau search. Search di sini pakai apa tadi? S. Gitu ya. Pakai S lalu kita masukkan value-nya itu judul film gitu. Misalkan ini S, lalu judulnya apa ya? Judulnya misalkan Avenger ini. Lalu metodenya kita pakai get karena kita mau ngambil data. Lalu tinggal di send. Nanti akan keluar hasilnya di sini nih. Nah, ini keluar. Nah, ini keluar kan? Nih dia berupa objek namanya source, lalu dalamnya ada array gitu ya. Array yang isinya objek. Ya. Ini ada judul-judulnya keluar semua. Nah, gitu. Ini apa namanya? Kita pakai untuk ngetes nih. Kita pakai untuk ngetes API ini bekerja atau tidak. Ternyata oh ya berhasil ya. Kalau berhasil ya udah gitu. Tuh, atau misalkan kita ngawur aja film apa ya di sini ya. Film bla 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 bla, kita send. Nah, kalau nggak ada datanya dia akan mengembalikan ini response false, error
movie not found gitu gampang banget kan. Ini cuman sebagai tes. Kalau ternyata API yang akan kita pakai ternyata tidak ada masalah, nah kita lanjut nih, kita mulai coding